bahwa nanti akan ada program tatap muka di mana sistemnya adalah 50-50 gitu. Jadi antara yang masuk dengan yang di rumah itu 50-50 atau satu kelas maksimum 20. Gunakan audiovisual untuk mengajarkan anak-anak tentang apa yang harus dilakukan agar terhindar dari bahaya virus corona ini. Anak-anak biasanya kan sudah mulai pada malas baca nih. Kenapa? Aduh, dikasih latihan soal, semuanya bisa dicari di situs-situs tertentu, kok kita mesti berkejaran dengan teknologi. Betul. Ya para guru ini, kalau enggak ketipu nih sama anak-anak. Ya mereka nggak anggap penipuan, mereka anggap adalah cara siasat ya, salah satu strategi kan gitu kan. Nah itu, jadi diceritakan pada anak-anak tentang apa yang akan dia alami dari awal datang sampai pulang, dari mulai dia masuk ke gerbang sekolah, selama di dalam sekolah, dan sampai dia pulang lagi. Dan apa itu namanya, perlu berulang-ulang sampaikannya. Di era new normal seperti ini, tentunya kita harus mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa-masa yang mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan. Salah satunya mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar tatap muka. Lantas, kita sebagai orang tua, apa yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita belajar tatap muka? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Aduh, senang deh lihat Eva sudah langsing lagi. Puji Tuhan, kita tetap sehat ya Bu Helena. Dan pastinya kita bisa bertemu kembali dengan para pemirsa sekalian yang tentunya rindu untuk membahas materi bagaimana kita sebagai orang tua, ataupun bukan hanya orang tua kali ya, pengajar, pendidik yang rindu untuk yang sayang anak-anak ya. Betul. Dan yang pastinya semuanya untuk anak-anak kita. Nah, kali ini topiknya sangat menarik Ibu Helena, yaitu mempersiapkan anak-anak untuk belajar tatap muka. Kalau kita bisa ingat beberapa bulan yang lalu, ya, 9 bulan terakhir nih dari mulai Maret ya. Kita dulu pernah membahas gimana mempersiapkan anak-anak belajar secara daring atau secara online. Nah, kali ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita kembali belajar tatap muka. Iya, memang Pak Menteri kita kan sudah sampaikan bahwa mulai Januari, kalau tidak ada aral melintang, kita akan mulai kembali proses pembelajaran dengan luring. Tapi masih campur dengan daring. Jadi dalam jaringan dan luar jaringan, artinya tatap muka di sekolah dan juga tetap jalan juga sih home learning di rumah. Jadi nampaknya ada dua sistem yang akan berjalan seperti itu. Namun kalau home learning mungkin sudah berjalan ya dengan segala pergumulan dari anak sendiri, dari orang tua, bahkan dari guru semua. Sebenarnya ada sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya ya kan. Negatifnya seperti kita tahu, aduh ya kecanduan gadget di mana-mana gitu kan ya. Tapi mereka butuh pakai juga kan. Ya, dan juga orang tua juga baru sadar bahwa ternyata tugas guru itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Betul. Gitu ya. Ternyata ngajar anaknya pun banyak yang akhirnya naik pitam. Bahkan ada korban yang berjatuhan sampai meninggal ya, dipukul mamanya. Mamanya juga mungkin nggak sadar waktu mukul, bodoh banget sih kamu. Tapi akhirnya anaknya meninggal. Nah itu suka dukanya ya home learning. Nah, nanti kalau semester baru seperti apa ya? Kita sendiri sebenarnya belum tahu persisnya akan seperti apa. Tapi kalau bayangan yang diberikan oleh Pak Menteri pada semua guru di Indonesia, bahwa nanti akan ada program tatap muka di mana sistemnya adalah 50-50 gitu. Jadi antara yang masuk dengan yang di rumah itu 50-50 atau satu kelas maksimum 20. Nah sekarang satu kelas yang mana nih? Nah, kalau kelasnya kecil, ya kan ruangannya kecil, 20 juga nggak bakal bisa membuat social distancing dong, kan kayak gitu ya. Nah ini jadi apa ya, concern buat kita semua, khususnya bagi orang tua yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Kenapa kita harus membahas ini? Karena mungkin kalau bagi pikiran awam aja, ya udah nanti tinggal sekolah aja, oke. Tapi pasti ada
ada yang tadi Ibu Helena sampaikan, ada pertimbangan dalam Mhm, sekolah pun, mhm, pertimbangan mhm. dari menteri yang orang tua Betul. nggak tahu. Iya, dan Kenapa kita harus membahas ini? kita harus tahu bagaimana kita memutuskan karena memang, eee, dalam proses nanti nih di semester yang baru ini, walaupun diberikan kesempatan tatap muka, tapi itu semua harus ada izin orang tua, gitu. Jadi Oh, kalau orang tua bilang, "Nggak boleh ah, saya keberatan," ya jangan. Artinya ya kita makanya harus perlu tahu kira-kira apakah sekolah anak kita sudah siap, mhm, ya kan, dengan semua protokol kesehatan kesehatan. untuk mengantisipasi atau mencegah, terpaparnya Covid pada anak-anak kan gitu kan. Misalnya dari mulai sistemnya seperti apa, kita perlu tahu gitu. Jadi kita perlu menggunakan sarana komite sekolah untuk berbicara dengan sekolah, ya kan, dan kita usulkan juga supaya ada, apa sih, sosialisasi yang cukup sehingga antara orang tua dengan guru punya satu bahasa yang sama gitu Mhm. dalam menjalankan protokol seperti ini, cara mengajar seperti ini. Jangan sampai nanti orang tua saking, percayanya, "Kasih Kasih, aja iya. anaknya," gitu ya. Padahal kita lihat, "Mana nih, kok nggak ada ya buat, tempat Cuci cuci tangan, tangannya, bener. atau tempat cuci tangannya juga tidak memadai," gitu. Jumlahnya cuma satu buat 500 orang gitu kan. Waduh, ya kan? Kan sebenarnya kan kalau untuk ada, anak-anak SD terutama ya, apalagi TK gitu kan, itu sebaiknya kan, jangan sampai tersentuh gitu, jadi bisa Mhm. menggunakan Kaki. kaki ya. Jadi banyak cara sih. Nah, itu perlu diketahui dengan detail oleh orang tua murid, supaya, nanti ketika kita putuskan iya atau tidak, itu sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Wah, ini menarik karena ternyata kita sebagai orang tua diberikan, kebebasan juga untuk, Mhm, apa ya, iya, bertanya kepada dan sekolah. berhak juga untuk tidak setuju. Dan berhak untuk setuju. Ini Mhm, jadi satu masukan juga, satu ilmu juga buat yang ah saat ini sedang menyaksikan karena mungkin mereka mhm, pikir, "Oh, saya harus ikut kalau iya iya," tapi ternyata orang tua kita semua punya hak mhm, untuk mengatakan kalau memang kita rasa sekolah saat itu belum siap, kita mhm, bisa mengatakan untuk tidak setuju. mhm, Nah, Ibu Helena, mungkin banyak orang yang bilang kan kayak, belum saatnya kali, kapan sih dimulai biasanya atau bukan biasanya, rencananya tatap muka ini? Januari. Januari Iya, ini ya, Januari berarti ini rencananya akan dimulai. berarti semester yang baru ya, Iya, Bu jadi Helena? makanya sebenarnya hari-hari ini adalah hari-hari di mana para guru sibuk sekali untuk menyiapkan berbagai hal sebelum libur, Mhm. ini ya, libur Natal Tahun Baru ya. Jadi, para guru sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan protokolnya dari mulai, kalau kebetulan kalau di sekolah saya sudah dari mulai Covid berlangsung, udah mulai, home learning, kami sudah persiapkan untuk new Mmm, normal seperti apa. Jadi kami udah siapkan alatnya, siapkan, latihan, guru-guru sudah berlatih gimana caranya, kalau ketemu anak bagaimana, terus namaste dan sebagainya sudah. Karena memang, ada beberapa anak juga yang selama ini mau nggak mau harus ke sekolah karena tidak punya sarana gitu ya, dan tidak ada orang tua sama sekali di rumah karena mereka harus bekerja. Lalu bagaimana? Masa kami diamkan? Nah, beberapa anak memang kami izinkan ke sekolah, namun dengan protokol yang sangat ketat. Jadi ketika nanti mau tatap muka memang kami, sudah pikirkan lebih enteng sedikit gitu, lebih karena sudah dicicil dari udah sebelumnya. cicil gitu. Jadi seperti misalnya di kelas harus ada, apa tuh namanya, ada, desinfektan ya, terus sebelum dipakai kelasnya 1 jam sebelumnya harus disemprot gitu. Terus setelah anak-anak pulang, kita harus semprot lagi. Jadi meja itu harus selalu clean, pegangan pintu harus selalu dilap tiap Mhm. hari setelah anak-anak pulang. Itu harus diketahui oleh orang tua gitu. Jadi boleh tahu Bapak Ibu, Bapak Ibu guru ini apa ya yang akan dilakukan oleh sekolah untuk persiapan ini gitu. Jadi ketika akhirnya masuk jangan langsung iya iya aja atau langsung menolak aja karena tatap muka itu sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Khususnya anak-anak yang memang tidak ada pendampingan dari orang tua atau mungkin orang tua merasa kewalahan gitu. Betul. Ya dia dampingin sih dampingin tapi punya bayi gimana dong? Jadi susah gitu misalnya. Nah, tatap muka ini sangat penting karena banyak sekali anak-anak yang frustrasi karena tidak mengerti pelajaran, menggunakan, apa tuh namanya, Virtual ya. virtual Google Meet kah atau Zoom kah, tapi, kalau cara penyampaian gurunya mungkin tidak jelas kelihatan atau mungkin kadang-kadang kan WiFi-nya suka Sinyal yang sinyal bermasalah, jadi bener. seperti suara robot kayak begitu, jadi pusing dia, akhirnya dia nggak ngerti-ngerti. Nah, kalau tatap muka akan lebih jelas, sehingga, kalau dia nggak ngerti, guru juga tahu bagaimana membantunya. Tapi kalau jauh gimana ya? Betul. Nah itu dia.
Jadi kita Mhm. perlu pahami juga kepada orang tua sekalian kalau ternyata tatap muka ini adalah satu hal yang sangat penting. Sangat penting, ada keuntungannya banyak Betul, sekali. banyak keuntungan yang pastinya keuntungan buat anak-anak kita. Ya, Nah, tadi Ibu Helena sudah katakan ternyata sekolah pun juga mhm, mempersiapkan. Nah, saat ini kita harus, akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua mhm, mempersiapkan benar anak-anak betul. untuk bertatap muka dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mempersiapkan anak untuk belajar tatap muka. Tadi di segmen sebelumnya Ibu Helena sempat katakan bahwa ternyata tatap muka ini adalah satu kegiatan, Ah, satu apa ya, hal yang sangat penting bagi mhm anak-anak, mhm khususnya mhm, bagi anak-anak yang mungkin saat ini kewalahan belajar secara betul online. betul sekali. Dan kita harus tahu bahwa ternyata kita para orang tua pun jangan langsung apa ya, oke 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 tatap muka, tapi kita sebagai orang tua berhak untuk bertanya Iya, kepada sekolah. perlu kritis Betul. karena apa? Karena memang bukan kritikus ya, beda Kritis, nih. iya betul. Kadang orang tua jatuhnya kritikus, jadi yang ada akhirnya guru, kepala sekolah stres gitu, menghadapi kata-kata pedas pedas pedas, nanya biasa aja gitu loh, slow aja, peace ya kan, nggak usah pakai acara, seperti kayak nyerang-nyerang begitu, itu, sangat tidak efektif untuk, Mhm. berkomunikasi ya. Jadi, perlu hargai juga para guru dan kepala sekolah karena mereka kerja keras buat anak-anak kita. Mhm. Namun yang kedua kita juga perlu, kritis dalam arti kita juga kan harus menjaga keselamatan anak-anak kita kan. Betul. Jangan sampai nanti, apa ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Siapa tahu di antara anak-anak ini ada yang OTG misalnya Heeh. gitu. Tapi karena, eee, begitu banyaknya anak-anak yang diizinkan ke kelas gitu dan juga mungkin arah mereka berjalan itu dibiarkan untuk, bebas. Padahal kan kita kan sudah, pastikan anak-anak itu tidak lagi bingung tentang protokol kesehatan ya kan, di mana mereka nggak boleh bersentuhan, tidak boleh ngobrol-ngobrol lebih dari ya kan Harus ngobrol-ngobrol ada jarak jarak ya. 1,5 meter gitu kan. Jadi kalau dempet-dempetan udah nggak boleh lagi gitu kan, kayak gini kan jauh nih gitu. Mhm. Terus, itu pun harus menggunakan face shield atau masker lah paling Masker. tidak gitu dan datang cuci tangan, pulang cuci tangan, setiap kali keluar dari kelas harus cuci tangan, balik ke kelas harus cuci tangan lagi. Jadi di depan kelas memang harus ada, apa tuh, wastafelnya. Setiap kelas harus ada. Ya kalaupun tidak harus pakai yang mahal sih, bisa juga menggunakan galon gitu kan yang apa namanya, dirancang supaya bisa menjadi tempat cuci tangan juga ya kan, memberikan sumber air gitu dan juga sabunnya. Nah, jadi itu harus ada. Tujuannya adalah supaya, anak-anak, ngerti gitu loh bahwa dia nggak mana mungkin anak-anak SD bisa dikendalikan gitu Iya, kan. apalagi mereka kan adalah jiwanya setelah sekian lama nggak ketemu dengan teman Kangen muka gitu kan ya, rasanya pengen surprise ya, ketemu main. gurunya juga pengen peluk gitu kan, Betul. seperti itu. Nah, memang, itu, adalah tantangan ya buat guru-guru. Makanya, diharapkan anak-anak tuh tidak semuanya masuk, ya kan. Jadi Nah, harus ada, apa, schedule giliran gitu. Misalnya kelas A hari Senin tuh, itu yang dari absen ganjil, misalnya mhm, nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang hari Selasa, hari berikutnya tuh anak-anak dari nomor absen genap misalnya. Atau mungkin shift-shiftan, yang ganjil dari jam sekian sampai jam sekian 2 jam, mhm. kemudian ganti lagi shift, yang kedua adalah, jam keberapa sampai jam keberapa gitu. Jadi ada pergantian paling tidak 1 jam untuk mereka bisa pisah dulu gitu. Jadi jangan sampai mereka papasan kayak gini. Jadi Jadi perlu rame. ya jadi perlu dipelajari baik-baik sih. Jadi kalau menurut saya orang tua memang harus minta sosialisasi dari pihak sekolah. Nah, ini kan adalah orang tua wajib minta sosialisasi ke pihak Iya, sekolah. seperti apa yang sudah Betul. dilakukan sekolah, lalu harus bagaimana para orang tua, kemudian juga, anak-anak ini, apa namanya, perlu dipersiapkan apanya gitu. Nah, kalau tadi kan antara, orang tua dengan Mhm sekolah. mhm. Sekarang gimana orang tua di rumah nih Ah mempersiapkan anak-anak, apalagi anak-anak saya udah ngebayangin anak-anak akan banyak pertanyaan, "Kenapa kenapa harus masuk sekolah lagi?" Kalau mungkin mereka udah terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Atau kalau mereka udah masuk sekolah, "Kenapa aku nggak ketemu teman yang ini? Kenapa Mhm aku masuk?" mhm Nah, itu mhm gimana mhm. caranya orang tua mempersiapkan anak-anak? Iya, harus ada kerjasama dengan, guru ya. Mhm. Jadi, dari pihak, sekolah juga perlu memberikan penjelasan kepada Mmm, anak-anak ini supaya anak-anak ini nggak kaget-kaget gitu.
Nah ini kan belum libur nih, atau mungkin kalau tahu udah libur sebenarnya bisa juga disampaikan melalui WA gitu kan, kepada orang tua, nanti orang tua kasih tahu ke anak-anak ya kan, atau mungkin di tahun ajaran baru, ya hari pertama, hari kedua, mungkin, adalah hari di mana sosialisasi dulu melalui daring gitu Oh, kan, melalui apa namanya, melalui, online ya. online ya. Jadi, anak-anak perlu dikasih penjelasan ulang lagi. Pasti kan selama ini dikasih penjelasan juga sih, apa itu corona, gimana cara penularannya, lalu kita bagaimana mengantisipasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perlu disampaikan lagi dan juga sekaligus, diberikan, apa, pengertian yang sesuai dengan umur mereka. Jadi Hmm. kalau anak-anak di SD kelas 1 penjelasannya tuh mesti dengan video ya, kan di apa namanya, di internet banyak banget kok video-video penjelasan tentang ini, tentang apa namanya, bahaya dari, Virus ini ya. virus ini gitu, Hmm. dan bagaimana kita mencegahnya. Sudah kok, bahkan, tempo hari waktu kita beberapa anak masuk gitu, anak kelas 1, dia diem-diem tuh minta ke belakang. Berbentak ke belakang, yang satu ikut lagi. Terus kita berdua, itu kan belum balik. Oh iya, aku cuma di luar aja kok, gitu. Sampai di luar akhirnya mereka rupanya ngobrol. Ya Waduh, ampun. mungkin kangen kali ya, Mm-mm. ngobrol seru banget. Terus saya turun dari atas, social distancing. Kamu bertiga mau kemana? Oh, enggak, Miss. Saya bilang, udah berapa kali ya, Mem Helen lihat seperti ini ya. Kamu kayaknya perlu tahuin tentang itu. Saya bilang sama homeroom teacher-nya, tolong kasih dulu video. Kasih dulu video sama mereka penjelasan lagi. Nah, setelah dikasih video, dikasih gambarannya betapa banyak yang mati gara-gara ini gitu, udah banyak yang nangis gara-gara ini, terus prosesnya seperti apa penularannya dan sebagainya, gara-gara keras kepala dibilangin jangan jangan apa, bersentuhan, masih ngotot juga bersentuhan. Mm-mm. Nah, ini akibatnya. Nah, pada saat melihat seperti itu karena melalui video, mereka lebih jelas gitu. Apalagi Iya, kalau videonya tuh, yang yang memperagakan adalah kartun atau anak-anak anak-anak. gitu ya, itu akan lebih mudah untuk mereka bisa mencerna, dibandingkan kita menjelaskan dengan ngomong aja begini, "Nak, kita harus begini harus Ya, begini." Itu, betul. kurang masuk. Ingat loh, ini generasi beda dengan generasi kita, ya. Apalagi saat ini mereka udah terbiasa dengan yang namanya, tayangan secara audio visual Mhm dan pasti mhm. mereka akan lebih tertarik ya Ya, dengan hal-hal seperti betul itu. betul Nah, sekali. berarti yang pertama adalah kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak-anak dengan kerjasama dengan sekolah. Lalu bagaimana mempersiapkan mental anak-anak nih, Bu Helen, ketika mereka di rumah mau berangkat ke sekolah, Iya iya. itu caranya seperti Iya, apa? nah seperti tadi yang saya bilang, anak-anak itu akhirnya bertobat kan. Mhm. Oh, mereka akhirnya, loh, apa namanya, kok udah berubah sekarang, mereka jauh-jauhan, "Ah, takut ah, nanti takut ketularan," gitu ya. "Kan di film tadi begini." Udah, jadi mereka kebentuk sendiri kesadaran dari dalam. Padahal anak SD loh, kelas 1. Bisa kok dikasih pengertian, asal kita pakai metodenya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya Betul. kan? Kayak sekarang kan bagus tuh, cerita anak-anak di setiap gereja pakai video ya. Mhm. Nah, itu bagus banget tuh, dibandingkan guru cuman ngomong aja kayak gitu. Itu nggak seru banget deh. Kecuali gurunya memang bisa ini ya, berimprovisasi, apa tuh, wajahnya, mimik mukanya tuh bener-bener menjiwai, bisa juga sih. Tapi kan, pada umumnya nggak semua, eee Anak-anak ya. iya, semua ibu-ibu mau begitu, kadang ada yang jaim kan, jadi ngomongnya juga pelan-pelan gitu, takut dibilang gimana gitu ya, takut nggak anggun. Nah, itu tadi yang saya bilang, jadi gunakan audio visual untuk mengajarkan anak-anak tentang apa yang harus dilakukan, agar terhindar dari bahaya virus corona ini. Nah, demikian juga di rumah. Di rumah juga, kan orang tua bisa dong pakai ini, buka aja di Google, ada kok, ya, kasih nonton sama-sama. Wih, ngeri juga ya kalau sampai kita terpapar ya, kalau kita nggak kuat daya tahan tubuhnya, ternyata bisa meninggal ya. Nah, seperti itu, kita nggak bisa bernafas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan semua ada, tanpa kita harus capek-capek lagi menggambar-menggambar, kasih aja videonya. Kan anak-anak akan lihat, paling dia akan bertanya, karena kita Iya. nonton berdua kan, "Kenapa begitu, Mah?" Nah, kita bisa tambahin penjelasannya gitu. Mhm. Nah, jadi kita mungkin bisa ajak dia juga untuk berpikir, kira-kira apa aja yang kita harus siapkan supaya nanti pada saat tatap muka kamu bisa lebih, siap gitu. Itu kan karena kita harus pakai face shield, Mah. Oke, kita beli face shield, please, beli face shield nih, atau kita bikin sendiri lah kalau memang susah ya, ke daerah, yang apa, untuk transportasi susah, bikin sendiri aja pakai kertas mika bisa juga kan. Ada contohnya juga kok cara Betul, pembuatannya ya kan. banyak di internet saat Itu, ini. diskusikan dengan anak-anak, jadi mereka, merasa apa ya, merasa bangga ketika mereka juga terlibat dalam mempersiapkan itu gitu. Terus, "Ma, kita juga perlu hand sanitizer loh." Ya udah, siapkan. Siapkan. Apalagi kita bikin, eee
daftarnya nih, list tentang apa aja yang perlu kita siapkan untuk nanti pada saat tatap muka, Nah, ya. berarti yang perlu dibangun adalah saat ini komunikasi antara orang tua dan anak juga. Jangan sampai ketika kita kasih informasi, ada nih video, kamu baca aja. Ya Nah, harus ada jangan. dibangun Oh, tuh kalau gitu nanti dia nonton interaksi. ya, ini kan Mhm. mamanya dibilang, "Nonton ini ya." Entar habis mamanya pergi diganti dong, drakor lagi deh. Nah, ini dia yang harus kita antisipasi sebagai orang Heeh, tua. Kita butuh juga yang namanya pendampingan. interaksi, pendampingan Mhm, dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita lebih mengerti lagi kenapa heeh, dan kenapa boleh dan kenapa tidak boleh. betul betul. Nah, kita masih akan bahasnya apa aja sih hal yang harus disiapkan dari rumah untuk anak-anak kita ketika mereka masuk nanti ke dalam sekolah Mhm. untuk belajar tatap muka. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mempersiapkan anak belajar tatap muka. Nah, saat ini kita akan langsung membahas apa aja sih yang perlu kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita, mulai dari peralatannya bahkan mentalnya ketika mereka dari rumah untuk masuk ke dalam sekolah. Mhm Gimana mhm. Ibu Helena? Yang paling utama sebenarnya anak-anak itu perlu, disiapkan tentang, kebiasaan yang harus dirubah gitu kan. Mhm. Pada saat home learning ini jujur aja deh banyak banget ya yang pakai seragam tuh atasnya, bawahnya pakai celana pendek. Betul. Aduh aduh Nggak pakai aduh. mandi kali Bu Helena. Banyak kayak gitu, banyak. Kadang-kadang mereka tuh close cam gitu Mhm. kan, jadi nggak kelihatan wajahnya. Terus kita bilang, "Oke, could you please to open your cam please? I want to see your face." Terus, "Ma'am, ini kayaknya ada masalah sinyal." "No, no, open your cam now, now." Udah, kalau nggak dibuka berarti nggak di-absen ya. Oh, langsung dibuka. Tahu nggak, acak-acak kan rambutnya. Nggak pakai seragam. Hah, Mhm. ketahuan kan? Ini bukan soal sinyal ya, ini soal Mhm. ketidakdisiplinan kan gitu. Nah, ini terus terang terjadi. Mau sekolah mana juga terjadi kok. Saya udah Betul. nanyakan teman-teman, mungkin ada juga kali yang disiplin, saya nggak tahu juga Mhm. ya. Tapi pada umumnya mereka disiplin di atas gitu, jadi kayak foto close up gitu loh. Atas aja, bawah nggak tahu. Itu dia pas foto ya, Mhm. di bawah semua nggak tahu deh apa yang terjadi. Tapi, apa tuh namanya, itu kan semua sebenarnya adalah ya saya bukan menyalahkan orang tua ya, itu adalah kurang 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 positifnya peran orang tua gitu. Ya artinya orang tua harusnya sadar bahwa ketika sekolah menyuruh anak-anak pakai seragam itu adalah bagian dari, kebijakan sekolah untuk membuat anak-anak ini suasananya suasana Betul. belajar gitu. Kalau dia pakai baju bebas atau pakai celana mainnya dia, ya kan itu kan jadi kan seperti kayak main-main gitu. Nah, Bener. kalau udah main-main apa yang terjadi? Nggak Ya udah fokus nggak dia. fokus, dia bisa sambil main games ya kan, nanti close cam lalu dia pakai, laptopnya kah atau device yang lain untuk, kesenangan dia, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya orang tua harusnya tahu ya, harusnya dipantau, tapi ya sudahlah. Nah, ini harus dirubah. Ketika nanti tatap muka, yang tadinya nggak pernah nganter anak ke sekolah, sekarang antar anak lagi. Biasanya anaknya, jam 7 masuk nih ya, udah jam 7 kurang 5 baru bangun. Bangun. Sementara sekarang kalau jam 7 masuk berarti kan jam 6 harus jalan atau Mhm. setengah 7. Nah, ini berarti bangun harus lebih awal. Nah, ini harus dilatih lagi gitu. Nah, ini di masa libur ini menurut saya memang perlu dimulai satu Latihan minggu lagi sebelum ya. lah paling enggak, kalau Mhm. sekarang mau liburan dulu oke, setelah itu tapi kan satu minggu sebelum paling enggak sudah mulai. Oke, kita bangun, untuk membiasakan diri, nggak kaget nanti ketika, sudah mulai tatap muka dan datang ke sekolah Mhm. di mana kita harus tepat waktu. Kalau terlambat kan ada sekolah yang nggak boleh masuk, ya kan? Bener. Ada juga yang mendapat sanksi dan sebagainya. Nah, yang kedua juga, sistem belajarnya. Jadi sistem belajarnya, mungkin selama ini dikit-dikit, pakai komputer, jadi kayak komputer, pakai laptop gitu ya. Sekarang mereka harus menggunakan paper and pencil Wah, lagi. udah lupa kali cara nulis kali Bu ya. Ya sebagian tulisannya udah mulai jelek nih, Mhm. gitu. Karena mungkin jarang nulis lagi, semua kan jawabnya dengan komputer, Betul. dengan menggunakan keyboard seperti itu. Nah, itu kan harus dimulai lagi. Kemudian yang berikutnya juga anak-anak, biasanya kan sudah mulai pada malas baca nih. Kenapa? Iya. Aduh, dikasih latihan soal, semuanya bisa dicari di situs-situs tertentu kok kayak Brainly, pertanyaannya apa Internet langsung ya. keluar tuh jawabannya. Mau soal matematika kayak soal apa, ada. Ada lagi situs yang lain, saya bilang, "Aduh ampun, kita mesti berkejaran dengan teknologi ya Betul. para guru ini, kalau enggak ketipu nih sama anak-anak." Ya mereka nggak anggap penipuan, mereka anggap adalah, eee, Cara siasat ya. salah satu strategi kan gitu Strategi. kan. Jadi buka Google, buka Brain, buka segala macam. Dan waktu saya lihat, ya ampun, kok bisa ya anak yang selama ini kita anggap dia tuh slow learner, kok nilai 100 terus sekarang Mhm. ini, gimana ceritanya?
gitu kan. Ya ternyata setelah kami selidiki, oh ada aplikasi-aplikasi yang untuk matematika, tanya aja ke sini, tinggal Mmm, di-copy, masukkan, keluar jawabannya. Copy lagi, masukkan ke PR, selesai kan? Masukkan ke ulangan, selesai sudah. Jadi akhirnya kita pakai strategi sebenarnya mereka harus nulis, apa tuh namanya, esai gitu. Tapi itu pun juga bisa. mereka Jadi nyontekin nah itu lagi. dia. Jadi, luar biasa lah. Jadi sekarang mereka harus belajar lagi menggunakan buku, kan gitu kan. Mereka harus buka lagi buku, walaupun mungkin di rumah bisa pakai lagi ya, Mhm. tapi paling tidak dia harus belajar betul-betul dalam posisi belajar dalam kata yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Bukan belajar mencari jawaban, cuplik sana, cuplik sini, "Hah, ini jawabannya." Terus gurunya kagum, "Hebat banget anak kita, nggak Padahal taunya semua hasil apa namanya, salin tempel salin iya, tempel. copy paste ya, Heeh. seperti itu. Dan Nah, yang, berikutnya lagi, kita juga perlu ingatkan pada anak-anak bahwa ini memang belum 100% mmm. tatap muka 100%. Jadi, kalau saya tidak salah mendengar, itu tidak diizinkan untuk olahraga di sekolah, ya Wah, ini kan? hal yang mungkin Iya, akan bikin anak-anak padahal itu kaget. yang dirindukan anak-anak kan. Iya, Jadi nggak boleh olahraga, apalagi kayak main soccer gitu, gimana mhm. sih? Nggak mungkin lah main soccer social distancing gimana. Terus kapan ininya, kapan apa, ngejar Kapan bolanya, ngejar bolanya, tendang bolanya, nah nggak itu boleh dia. olahraga. Nah, nggak Lalu boleh olahraga, kemudian kantin juga belum diizinkan dibuka. Jadi bawa makanan kalau emang harus makan di sekolah, ya bawa makanan dari rumah. Dan pada saat makan pun jaraknya juga harus jauh-jauh tuh. Kalau di Taiwan gitu ya, setiap meja ada sekatnya gitu. mhm, Jadi kayak apa ya, kayak counter apa tuh, kayak dulu zaman dulu wartel gitu loh. iya 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 iya, seperti itu buat telepon Heeh. ya. Jadi seperti ada, sekatnya seperti itu sehingga kita dengan teman kita tuh berjauhan dan kita nggak akan bisa, apa namanya, eee, apa tuh, eee komunikasi langsung karena ada pembatasnya. Pembatasnya sih biasanya sih bisa dengan mika juga Mhm, sih, jadi masih bisa ngelihat, tapi kalau ngobrol udah agak susah gitu, agak iya. susah karena mungkin agak susah mendengar dan sebagainya, dan tetap menggunakan face shield, kecuali makan ya. Nah, kalau pada saat makan tuh memang, mau nggak mau dibuka kan, itu guru harus ekstra hati-hati karena apa, pada saat makan nih enaknya kan sambil ngobrol. Bener, Nah apalagi biasanya di sekolah nih Bu Helena, Nah ya itu kan? kan sambil ngobrol dan kita sudah lihat kan bagaimana kejadian-kejadian Covid meningkat pada saat, apa namanya, musim sepedaan-sepedaan bareng, nggak taunya mereka pakai masker sih, tapi begitu makan bareng, kan abis naik sepeda kan duduk bareng tuh. Bener. Nah disitulah terjadi penularannya. Nah di sekolah jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, anak-anak memang, harus diajarin juga di rumah, mungkin dilatih kali, latihan yuk latihan. Ini makan kita jarak jauh sebenarnya kan pas keluarga nggak masalah ya, Mhm. tapi anggap aja nih mama teman kamu. Oke, jauh-jauhan seperti itu kita kasih jarak 1,5 meter. Dia makan di sana, saya makan di sini. Nah, yang paling penting adalah memberi pengertian ke anak-anak karena pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa mereka Ya, nggak boleh betul. olahraga, nggak boleh saling ngobrol. Nah, gimana cara mempersiapkan atau menjawab mental anak-anak yang seperti ini, Bu Helena? Itu tadi, sebenarnya ada sosialisasi dari sekolah selain kepada orang tua, juga ada kepada, anak-anak. Jadi kegunaan sosialisasi ini minimum 2 ya. Yang pertama adalah untuk orang tua, kita bisa dengar pendapat dari orang tua itu apa. Hmm, Apa kira-kira kesulitannya, seberapa banyak yang setuju, seberapa banyak yang nggak setuju gitu kan. Kenapa nggak setuju. Jadi sekolah tuh bisa lebih, apa ya, lebih mengerti bagaimana harus mempersiapkan diri. Nah, tapi kalau buat anak-anak itu memang guru tuh kalau bicara sama anak-anak tuh lebih didengar kan. betul. Nah, jadi, gunakanlah kesempatan ini. Jadi minta sama guru tolong berikan sosialisasi pada anak-anak. Nah, kita para orang tua boleh yang tadi saya bilang, gunakan ini video-video yang ada, apa namanya, ada tentang suasana sekolah dengan sistem tatap muka, yang, di masa Baru ya. pandemi ini ya. Bisa buka kok, misalnya kayak di Taiwan, sekolah Taiwan seperti apa ya di masa pandemi ini. Buka deh, bagaimana anak-anak itu tertib, jalannya juga baris tapi tidak Ada ada yang jarak. kejar-kejaran gitu ya, karena mereka tahu, itu berbahaya gitu. Kemudian pada saat duduk, mereka masuk aja seperti itu. Biasanya kan, "Hai hai," kita hanya ya, paling gini doang gitu. Namaste. Heeh, "Hai apa kabar?" Peluk-pelukan, tepok-tepok udah nggak bisa lagi saat ini ya, Mhm. sampai entah kapan lah pandemi ini berlalu. Nah itu, jadi bisa disosialisasikan melalui video-video yang ada di, Google gitu ya, ataupun kalau misalnya, "Mem, saya nggak ada Google Mem," misalnya gitu, mungkin bisa download apa saja protokol yang diperlukan pada saat tatap muka nanti.
ya kan? Dari pihak sekolah harus siapkan termogan, anak-anak harus Mhm. diperiksa. Jadi suhu 37,5 itu batas akhir Atas. ya, di atas itu udah nggak boleh masuk dan kita harus terima itu kalau anak kita ditolak untuk masuk ke sekolah ya kan. Kemudian bagaimana anak-anak akan diperiksa peralatannya pada saat sebelum masuk. Jadi pada saat masuk dia harus sudah siap hand sanitizer dan sebagainya. Nah itu jadi diceritakan pada anak-anak tentang apa yang akan dia alami dari awal datang sampai pulang. Dari mulai dia masuk ke gerbang sekolah, selama di dalam sekolah, dan sampai dia pulang lagi. Mmm. Dan apa itu namanya, perlu berulang-ulang sampaikannya. Ini yang paling penting. Heeh, ya. Nah dan videonya itu juga kalau bisa berganti-ganti, jangan itu terus gitu ya. Anak jadi bosen. Heeh, gitu. Jadi kalau misalnya tentang anak kecil ada kok untuk preschool, untuk primary gitu ya, bisa dicari ya. Jadi sebenarnya orang tua saat ini lebih nyaman karena apa? Di sini banyak sekali Betul. informasi yang bisa dipakai untuk mempersiapkan anak kita lebih siap menghadapi masa tatap muka ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Mhm, Helena. Saya jadi ingat satu ayat Alkitab yang dikatakan, ajarlah berulang-ulang mhm. kepada anak-anak. Dan mungkin saat seperti ini adalah di mana kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Karena apa? Ya, ini adalah ilmu yang harus kita berikan kepada anak-anak di masa seperti ini. Mhm, Karena kita mhm. nggak mau dong sebagai orang tua dapat akibat yang apa ya, mendukakan hati di masa yang akan datang Iya, kalau kita tidak disiplinkan nanti anak-anak menyesal menyesal kita. kemudian nggak ada gunanya ya kan? Betul. Mhm. Nah, kembali lagi terima kasih Ibu Helena dan Sama-sama. semoga ini bisa menjadi satu inspirasi dan juga ilmu yang baru kepada kita yang menyaksikan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar tatap muka dan jangan lupa tetap terus jaga kesehatan kita, jaga terus kesehatan keluarga Anda, terutama anak-anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya dan Tuhan memberkati. Shalom.